menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada saat pagi ini, saatnya kami mendengarkan firman-Mu, pengurapan-Mu turun atas kami semua, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita di sini adalah orang-orang yang terbahagia, ya. Masuk yang hadir hari ini, Ibu Krisna Limbong, Pak Lamsar, Ibu Tiar, Pak Edwin, dan juga yang lain-lainnya, Pak Lemah Handoko, Pak Rubis, Miki Lumampau, Eli Balyama. Ya, saudaraku, karena waktu-waktu sekarang ini kita gunakan untuk bagaimana kita semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini ada satu hal yang sangat penting kita perlu sikapi dan kita praktekkan sesuai dengan judul, yaitu it's more blessed to give than to receive. Artinya di sini adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, satu kebahagiaan itu adalah kebutuhan setiap orang. Bagaimana supaya hidup bahagia. Bahagia ini tidak berkaitan karena uang. Banyak orang berlimpah dengan uang tapi tidak ada kebahagiaan. Tapi hari ini tuntunan Tuhan buat kita, bagaimana kita mengalami kebahagiaan yang bersumbernya bukan berpusat kepada uang, tapi berpusat kepada Tuhan yang memberikan semua itu. Ya. Jadi saya baca ayatnya dulu, nanti baru akan nyambung kepada ayat yang lain. Kisah Para Rasul ayat 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini perkataan Tuhan Yesus tadi. Jadi firman Tuhan ini harus menjadi mendarah daging. Kalau tidak mendarah daging, ini hanya sekedar semboyan atau sekedar kata-kata, tapi kita memiliki pola yang lama. Kalau pola yang lama, yaitu lebih berbahagia menerima daripada memberi. Nah, tapi konsep firman Tuhan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu kebalikannya seperti itu. Nah, di mana rahasianya sehingga perkataan ini yang diucapkan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata memberi tidak harus berpatokan kepada berbentuk lahiriah. Ya. Pertama, memberi di sini kita bangun siapa yang saya harus sapa dengan senyum. Menyapa seseorang dengan senyum berarti kita memberi senyum pada orang. Nah, menyapa dengan senyum itu adalah bagian daripada kaitan firman Tuhan ini. Saya mempraktikkan sendiri ketika saya berpapasan dengan orang sambil menyapa dan senyum. Orang yang tadinya pun dalam kondisi berpikir tentang masa hidupnya berubah dan dia pun ikut senyum. Jadi pancaran wajah kita dan mendengar kata-kata itu membuat ada perubahan. Dia ikut senyum. Ini satu gambaran yang sederhana, saudaraku, yang kita bisa praktekkan dalam hidup sehari-hari. Nah, untuk kita mengarah kepada lebih dekat lagi, di mana kita memang setuju dengan firman ini berdasarkan iman kita. Karena ini kalau kita tidak setuju dulu, ya sulit kita untuk bisa menjadi pelaku firman.
Jadi setiap firman yang kita baca tidak cukup hanya kita tahu, tapi firman Tuhan ini kita renungkan. Ini dasarnya, renungkan apa maksud Tuhan. Karena waktu kita merenungkan dan kita berdoa, minta Tuhan yang menjabarkan, Tuhan yang menjelaskan, dan Tuhan tidak pernah salah menjelaskan kepada kita, sehingga kita betul-betul mengalaminya. Saya pernah punya pengalaman berkunjung ke satu tempat. Nah, saya terlintas sedikit melihat seseorang di rumah itu dari pakaiannya suatu yang tidak layak untuk dipakai. Walaupun di rumah kurang cocok karena tidak enak dipandang mata, ya. Ya, tapi itulah kondisinya, ya dia nggak bisa tutupi juga. Ya, jadi saudaraku, saya lihat sepintas saja, aduh, begini kondisinya. Apalagi dia seorang hamba Tuhan, ya kan? Nah, ada tamu datang, tapi dia memakai pakaian yang kelihatannya sudah robek-robek sana, robek sini, begitu ya. Saya pulang, saudaraku, tapi itu diingatkan lagi kondisi situasi hamba Tuhan ini. Ya memang hamba Tuhan itu ada kalanya memang punya, ada kalanya nggak punya apa-apa, ya. Itu namanya hamba Tuhan. Jadi ya berpada pada ada yang ada. Waktu saya pulang, saya mulai teringat bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini diingatkan. Tapi saya tahan. Bukan saya kali, orang lain aja dah. Saya sendiri masih perlu dibantu. Masa saya yang ke sana. Tapi itu terus ingat lagi. Ya, lagi mandi ingat lagi. Besoknya saya datang dan saya bawa sesuatu sesudah pulang dari pasar. Dan saya bungkus dengan rapi, saya beri. Sebenarnya malu karena baru kemarin sudah ke sana datang lagi kan begitu ya. Tapi itulah situasinya dan saya terobos rasa malu ini, saya berangkat ke sana. Saya berikan ini berkat ini yang saya bungkus. Rasa bersyukurnya sekali hamba Tuhan ini. Tuhan hamba Tuhan. Bersyukur dia sampai dia sulit membendung air matanya, saudaraku. Dia bahagia, saya lebih bahagia lagi. Kenapa? Hati saya sudah plong. Pulang saya dengan sukacita. Oh, rahasia kebahagiaan itu, oh di sini rupanya. Orang yang saya beri, dia merasa bahagia. Terlebih saya yang memberi, orang yang memberi lebih bahagia lagi daripada orang yang menerima. Oh, digenapi firman Tuhan, saudaraku. Jadi kita kadang-kadang melakukan bukan dari hal-hal besar, dari hal-hal sederhana pun karena ini timbul dari dasar hati kita yang terdalam, kita bisa menikmati namanya kebahagiaan ini. Kebahagiaan ini nggak bisa dibeli. Tapi ketika kita mempraktekannya, kita mengalaminya kebahagiaan ini. Ini namanya berkat rohani. Nah, kita rindu berkat rohani. Kita belajar mempraktekannya bagaimana tuntunan Tuhan di dalam hati kita. Ada satu kebahagiaan tersendiri. Kenapa? Karena tidak hanya tahu firman Tuhan, tapi kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Di sanalah kuncinya ada kebahagiaan itu. Karena apa? Kita punya sikap hati setujuan dengan apa kata Tuhan. Dari dasar pertama, kalau kita setujuan dengan apa kata Tuhan, itu menjadi dasar pertama. Kita mengalami kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Tapi kita mempraktekannya. Kita tidak hanya tahu, tapi melakukannya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Karena Tuhan katakan dalam
surat Korintus, yaitu 2 Korintus pasal yang ke-9 katakan ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Saudaraku, untuk kita mampu menjadi pelaku firman Tuhan bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Kata kasih karunia, ada sesuatu kemampuan Tuhan beri untuk kita terus-menerus menjadi pelaku firman. Kalau bukan Tuhan yang memberi kesanggupan, kekuatan, kita tidak bisa. Hari ini kita bisa, besok belum tentu bisa. Atau lusa, atau seterusnya nggak bisa. Kenapa? Manusia cenderung secara akal sehat, kalau dia tidak dalam firman Tuhan hidupnya, dia gagal menjadi pelaku firman. Tapi ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, karena dia tahu hidup ini adalah sebuah kesempatan, dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka yang dia doakan, Tuhan limpahi aku dengan segala kasih karunia. Jadi doanya supaya Tuhan memberikan kemampuan, supaya Tuhan memberikan kesanggupan, supaya Tuhan memberikan dia sesuatu yang lebih lagi daripada sebelumnya. Karena hidup kita sekarang ini adalah hidup sebuah kesempatan. Ada saatnya kita mau berbuat sesuatu, kita tidak ada kesempatan lagi. Tapi kasih karunia membuat kita menjadi pelaku firman Tuhan karena bukan kekuatan kita lagi. Nah, dan kita mengalami yang namanya tadi lebih bahagia berkat memberi daripada menerima. Kalau kita berdoa secara pribadi, kalau kita minta kasih karunia, Tuhan mampukan aku dan Tuhan tuntun aku ke arah mana yang saya harus melangkah dan tindakan apa yang saya lakukan hari ini, besok dan seterusnya. Kita berdoa seperti itu. Saya percaya kebutuhan kita sehari-hari Tuhan yang memberikan jaminan. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kata segala berarti semua, apa saja. Ya. Jadi Tuhan memberikan kita kecukupan. Karena kata kecukupan ini bukan masalah melimpah dengan materi. Tapi ada perasaan dalam hati cukup gitu. Kita tidak merasa orang miskin. Kenapa? Karena kekayaan rohani sudah melimpah dalam hati kita, sehingga hal-hal jasmani ini tidak menjadi ukuran utama bagi kita. Karena berkat yang paling utama kebutuhan kita sebagai orang percaya, yaitu berkat rohani. Kalau kita melimpah dengan berkat rohani, maka kita merasa ada berkecukupan. Kita tidak merasa orang miskin, tapi kaya dalam kebajikan, kaya dengan hikmat. Ada seorang pendeta, ya, dalam suatu jemaat, dia memiliki cara pandang menurut ukuran apa yang dilihat. Jadi rupanya di jemaat itu ada orang yang dia perhatikan perlu ditolong. Cuman dia nggak berkata, oh itu yang kita tolong. Dia jangan sampai malu orang ini. Menurut pandang matanya orang ini layak ditolong. Sehingga diumumkanlah dalam jemaat Tuhan, mari kita saling tolong-menolong. Jadi kita kumpulkan sesuatu yang kita bisa beri untuk menolong orang lain. Kalau ada pakaian yang layak pakai, kumpulkan. Jadi minggu depan, jadi bawa ke depan, nanti ada yang mengatur ya segala berkat-berkat ini. Nanti kita salurkan kepada orang yang memang sungguh membutuhkan.
Karena dilihat ada orang yang menurut pandangan matanya, orang ini layak ditolong. Itu pandangan matanya. Sampai minggu depannya, saudaraku, waktu umumkan saudara yang sudah membahas sesuatu untuk bisa memberkati orang lain, silakan bawa ke depan. Yang membuat kaget hamba Tuhan ini, orang yang dia rasa layak ditolong, itu yang membungkus berkat untuk bawa ke depan dia pertama sekali ke depan. Dia bungkus dengan rapi, walaupun dalam kelemahannya dia pelan-pelan ke depan, dia antar itu ke depan. Saudara Tuhan, pandangan mata pendeta ini, orang yang mengantar ke depan tadilah yang layak menerima berkat tadi. Tapi justru dia yang pertama sekali mengantar sesuatu ke depan. Jadi pandangan manusia bisa salah. Tapi orang ini tidak pernah menganggap dirinya miskin. Justru dia berpikir kepada siapa yang nanti salurkannya. Dia nggak pernah berpikir kepada dirinya. Tapi dia berpikir kepada orang lain. Ini satu gambaran yang sederhana, kadang-kadang apa yang kita lihat belum tentu itu yang sebenarnya. Saudara Tuhan, makanya kenapa kita perlu berdoa? Supaya kita memberi sesuatu itu tepat sasaran. Ini sangat penting. Nah, jadi kalau kita melakukannya itu dengan tepat sasaran, kita mengalami yang namanya berkat memberi itu. Ada satu kebahagiaan tersendiri waktu kita memberi kepada orang. Kenapa? Karena kita sudah dapat dari Tuhan sendiri bimbingan secara pribadi. Sehingga kita mengalami berkat rohani yang melimpah. Saya baca ayat 8 tadi, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Berkelebihan, melimpah dalam pelbagai kebajikan. Apa artinya berkelebihan? Kita menjadi tempat orang bertanya. Orang punya masalah, kita ditanya. Orang punya problem, kita ditanya. Jadi tempat orang bertanya. Jadi kita menjadi seorang tenaga konselor. Ya, kita menjadi tenaga konselor di mana kita semua ambil bagian sesuai dengan fungsi dan kasih karunia, dan salah satunya kita menjadi panutan. Tempat orang bertanya. Kalau dia ada problem, kalau dia ada masalah, kita ditanya. Kita menjadi pembimbing bagi mereka. Nah, demikian juga halnya kita yang hadir pada saat ini. Kita semua menjadi pembimbing rohani yang akan Tuhan pakai dengan dahsyat. Tapi tadi pertama kita setujuan dengan firman itu sendiri. Jadi kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Aku setuju dengan firman-Mu Tuhan. Nah ini, kalau itu kita buat menjadi bagian hidup kita kemanapun kita pergi, hidup kita senantiasa menjadi berkat. Kenapa? Dalam konsep berpikir kita tidak berpikir lagi apa yang ku dapat, tapi apa yang bisa ku beri. Ini konsep baru begitu. Nah, kalau konsep lama apa? Apa yang bisa ku dapat. Konsep baru, apa yang bisa kuberikan. I don't think that what I can get, but in my mind, I think what I can give, what I can give to others. Ini sangat penting. Dan itulah merubah juga pola pikir saya kalau saya melayani berbagai situasi, kondisi, ekonomi orang, tentang kedudukan orang, apakah dia orang berpangkat, apakah dia orang
orang kaya sekalipun membuat saya percaya diri melayani mereka. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan perubahan dalam pola pikir. Dan Tuhan yang sama juga memberikan kita pola pikir yang ada perubahan bahwa hidup ini sebuah kesempatan dan apa yang aku perbuat dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan konsep berpikir kita memang berbanding terbalik dengan konsep dunia. Dunia berpikir apa yang bisa kudapat. Kata dunia di sini orang-orang yang di luar Kristus atau hanya orang-orang yang sekedar Kristen tapi tidak memahami konsep ini. Tapi kita yang hadir pada saat ini, kita sudah punya konsep baru bahwa ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan kalau itu terus menjadi konsep kita, dimanapun kita berada, kita menjadi tempat orang bertanya. Dimanapun kita berada, kita dipenuhi dengan kelimpahan kebahagiaan. Jadi kita melihat orang, kita berpikir dari sisi mana saya bantu orang ini. Kadang-kadang memang tidak selalu berbentuk materi, kita bantu orang. Kadang-kadang memberikan pandangan hidup. Karena sekarang ini situasinya ada orang nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Siapakah yang menjelaskan itu? Saudara dan saya menjelaskan ini. Sehingga banyak orang diberkati oleh karena Tuhan memakai kita masing-masing. Jadi kita melakukannya karena apa? Berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Saya lompat kepada ayat yang ke-10 dalam 2 Korintus tadi ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan mau kita melakukan sesuatu ukuran yang ada pada kita. Saya percaya kita udah diberkati Tuhan. Cuman Tuhan mau kita ini menjadi orang yang smart, orang yang bijaksana, mengatur berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan memang kita terima itu baikan benih. Ada juga baikan roti untuk dimakan. Nah, jadi ada bagian benih kita buat jadi benih, ada bagian roti untuk kita buat untuk dimakan. Saya teringat seorang petani. Petani ini dia ya hidupnya memang sangat sederhana. Suatu ketika masa kesusahan beras, ya kan, tapi ada benih yang sudah disiapkan untuk ditabur. Tapi anaknya bilang, Pak, tumbuh aja padi itu. Ini kita dalam kondisi kekurangan, tumbuh aja. Apa kata orang tuanya? Nah, kalau itu kita tumbuh, apalagi yang kita mau tabur. Karena kita kan saatnya mau nabur untuk kita bisa panen. Jadi dapat nikmat dalam hari-hari kekurangan itu, mereka bikin bubur supaya cukup sampai waktu menabur dan akhirnya mereka menuai, mereka mengalami kelimpahan. Jadi mereka menahan diri untuk tidak mengambil benih itu untuk ditumbuk atau dibuat jadi beras. Mereka betul-betul konsisten, ini adalah untuk yang ditabur. Apa kaitan dengan sekarang? Kita kan bukan seorang petani seperti di kampung. Tapi dalam konsep hidup kita, setiap berkat yang kita terima, ada yang berupa benih, ada yang berupa roti atau sesuatu yang kita gunakan.
Dan itu kita buat ukuran sendiri waktu kita berdoa, Tuhan yang ini buat benih, ini buat yang saya makan. Benih artinya untuk kita tabur. Kemana kita tabur? Kita menabur sesuai dengan tuntunan Tuhan. Misalnya kalau kita dalam komunitas The Part of Love, kita bisa gunakan itu. Tuhan, ini ada berkat. Sebagai benih, saya tabur. Dan bukan hanya di sini saja. Maka kita berdoa setiap saat supaya kita bisa melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Maka ada dalam hati kita, ya, from our bottom inner heart, dari dasar hati kita terdalam, Tuhan selalu menuntun kita sampai hari ini. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, saya percaya kita dapatkan tuntunan Tuhan, dapat bimbingan Tuhan, bahwa setiap langkah hidup kita, Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, wow, luar biasa. Setiap tindakan-tindakan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi kata menyenangkan hati Tuhan karena pedoman hidup kita bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan melalui firman-Nya yang kita sudah renungkan, yang sudah hidup dalam hati kita. Tinggal kita mempraktekkan tuntunan Tuhan. Dengan jalan demikian, hidup kita akan tampil beda di tengah-tengah dunia di mana kita hidup sekarang ini. Jadi pada saat ini, Tuhan mau kita hidup berbahagia setiap saat. Walaupun secara ekonomi berkecukupan saja, tapi kita mampu menjadi pelaku firman. Dan kebahagiaan itu menjadi bagian hidup kita dari hari ke hari sampai waktunya kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus yang memberikan jaminan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu termaterai dalam hati kami. Dan kami bukan hanya mendengar saja, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menjadi berkat bagi orang lain. We can be good impact for others. Lord, here we are. Ini kami Tuhan. Berikan kami kesanggupan untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Karena kesanggupan, kekuatan itu hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami hari ini. Kami percaya dari hari ini sampai ke depan, kami semua menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Di dalam nama Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.